ngobrolin bedah kulit bersama dua dokter spesialis kulit. Halo, assalamualaikum semua. Saya Dr. Atika Damayanti, spesialis kulit dan kelamin dari Skin Tree Clinic. Aku Dr. Cutnatiari Citra, SPDV dari Skin Tree Clinic. Waktunya kita ngobrolin bedah kulit. Ngobrol ini tuh bersama dua dokter spesialis kulit. Oke, kita ngobrolin apa dulu nih dokter Tita? Apa ya yang enak gitu untuk awal-awal. Jadi ini ceritanya video perdana Skin Tree Clinic ya nggak sih? Ini 2023. Oke, jadi kita sebenarnya nanti insya Allah ke depan akan dikit-dikit menginformasikan ke kalian, sedikit-sedikit mengedukasi seputar dunia kesehatan kulit ya. Oke, jadi kita mulai dari mana enaknya ya? Dari mungkin asal muasal Skin Tree terbentuk dah. Oke, nanti oke. Jadi gimana dokter Tita? Jadi tahun berapa ya waktu itu 2016 itu aku dan dokter Atika lagi ngobrol aja kayaknya ya. 2015 sebenarnya. 2015 ya. 15 tuh udah chat-chat gitu kan. Kita udah jadi dokter spesialis kulit ya. Kita chat-chat pengen praktek bareng ceritanya. Terus pengen praktek bareng tapi di klinik yang bisa kita atur sendiri ya. Karena bukan atur gitu, bukan atur nggak juga sih. Karena kita emak ya, saya mungkin yang mengorganisasikan sesuatu gitu ya. Benar-benar. Jadi pengen bikin sebuah klinik yang beda lah ya intinya sama klinik dokter spesialis kulit lainnya gitu. Jelas Skin Tree terbentuk di 2016 gitu ya. Jadi kita tuh dokter spesialis kulit yang bergabung berpraktek bareng di Skin Tree. Saat ini Skin Tree udah ada 6 dokter spesialis kulit. Gatot kita ya. Iya. Oke deh, mungkin kita ada sedikit permainan games katanya. Oke. Jadi ada beberapa kartu di meja. Ini pokoknya agak banyak ya untuk kita. Kita mau sweat dulu mungkin. Siapa yang ngambil duluan? Dikocok dulu kan. Jangan ya, kita udah ngantuk nih. Oke. Kita sweat ya. Oke, sweat anak zaman now atau zaman dulu? Zaman now dong. Gak kepikiran zaman soalnya. Yang mana tuh batu? Gak tahu ya. Batu, gunting, kertas ya. Oke. 1, 2, 3. 3. Oke, dokter Tita duluan deh. Apa Mil ya? Apa nih? Awal pertama kali kenalan. Aku jawab ya? Boleh. Pertama kali kenalan tuh kalau aku awal pertama kali kenalan tuh waktu mau masuk PPDS FKUI. Ngeliat dokter Tita nunjau di sana yang tinggi semampai. Ya kan? Iya bener. Nah, terus nanya dia dong, nanya soal enggak ya. Untuk belajar. Ini bukan soal contekan ya. Ini kita tuh punya contoh-contoh soal gitu untuk dipelajarin gitu. Kan dokter Tita ini mungkin mahasiswa teladan. Masya Allah. Di FKUI-nya ya kan. Ini soal banyak nih. Iya. Jadi aku kan soalnya kepo. Jadi fotokopi dengan dokter Tita ya kan, dokter Tita. Iya. Ternyata masih ingat nggak ngomong gitu? Kayaknya aku sendiri ingat. Ingat ya momennya. Jilbabnya masih ingat kalau nggak salah warnanya kuning ya. Ini kuning. Emang udah ada intuisi. Bakat udah ya. Kuning. Bentuk Skin Tree. Udah tahu. Akan buat klinik bareng kayaknya ya. Kayaknya. Oke, itu ya benar pertama kali. Benar. Dan terus kita kuliah bareng deh selama 2014 gitu ya, kita angkatan, kita bareng, kelompok bareng ya kan, ketahuan nangis bareng ya. Suka duka lah ya, bareng ya, mau dari anak masih kecil-kecil ya sampai sekarang anak udah gede gitu. Dokter kita udah, berarti aku gantian ya. Oke, habis itu jawab ya. Oke, ini pertanyaan kedua. Kenapa mutusin untuk ambil spesialis dokter Tita? Waduh, sulit nih. Ini mungkin pertanyaan tersulit ya? Pertanyaan tersulit. Iya, dokter spesialis. Aku jawab boleh apa adanya. Boleh. Gampang kalau aku sih sebenarnya nyari sekolah spesialis yang nggak banyak jaganya sebenarnya dokter. Oh ya Allah, sangat inspiratif loh. Tanya dong kenapa gitu. Oh ya,
Kenapa sekarang nggak mau ngeliat jaga? Sebenarnya kenapa? Karena dia punya anak. Oh, no. Oke, jadi cocok ya untuk ibu-ibu dokter yang punya anak untuk untuk spesialis kulit gitu ya. Menurut aku. Oh, nggak tahu yang lain. Iya. Selain itu mungkin ada lagi alasan lain? Kalau aku mungkin alasan lain karena aku suka kecantikan ya sebenarnya gitu. Iya. Suka yang resik, yang bersih ya, karena kan kulit pasti tujuan utamanya cantik ya, Iya. sehat. Ya kan, kalau sehat tuh pasti cantik kulitnya. Jadi kalau sehat pasti cantik ya. Jadi nggak Benar. usah repot-repot cari yang lain. Pokoknya cukup sehat. Betul. Udah cantik. Oke, ini sungguh mulia ya. Jadi bisa menjadi motivasi untuk dokter-dokter di luar sana. Motivasi contekan. Iya. Biar nggak mahal-mahal, maksudnya perawatan terakhir ya, dengan bikin kulit sendiri sehat ini. Wow, bisa bikin buat sendiri dan keluarga ya. Keluarga sehat. Oke. Next pertanyaan Aku ya. mungkin. Iya. Gimana akhirnya mutusin untuk bikin klinik bareng? Ini tadi udah dibahas sebenarnya di Iya awal. sih. Udah Kita sih. skip aja dokter Atika. Boleh berarti. Berikutnya. Oke. Berarti ini aku lagi nyutup ya. Iya. Oke. Nggak boleh lolos. Aku udah mau kabur. Ada kesulitan ngatur waktu nggak untuk jadi ibu sekaligus jadi dokter lah? Ini gimana nih? Tadi nyambung loh. Iya, benar. Kesulitan jadi dokter dan jadi ibu. Waktu masih ngambil program spesialis itu lumayan ya, lumayan kepepet. Berangkat subuh, pulang malam ya kan. Belum ada tugas, belum lagi ada presentasi, belum lagi anak masih bayi, itu lumayan. Cuman berkat support dari keluarga pastinya ya kan dokter kita, terus apalagi ya pasti ya udah jalanin aja lah. Berdoa sama gitu ya. Cepat selesai. Insya Allah sih gak ada kesulitan. Kalau yang lain bisa kenapa saya enggak? Ya Allah, ambisi juga sebenarnya ini dokter Atika. Kayaknya deh ya. Aku yang pengen tetap jadi dokter spesialis, pengen nambah ilmu lagi gitu, nggak cuman sekedar stuck di dokter umum, itu sangat mungkin ya. Ternyata jadi kewajiban sebagai ibu terpenuhi, terus bisa Kewajiban jadi dokter. yang ilmunya tetap bisa diaplikasiin. Karena sayang kalau udah jadi dokter spesialis nggak praktik ya kan? Bener. Sedih langsung ya membayangkan Perjuangannya. susah. Iya bener. Oke, ini ya aku nanya ya. Berarti aku yang jawab lagi. Ya, pernah ada pengalaman random nggak selama praktek? Jadi mungkin aneh bin ajaib gitu di antara 1000 pasien dokter Tita gitu mungkin. Aneh. Nggak ada, semua Nggak pasiennya ada. baik-baik. Random nggak sama nggak ada ya? Nah random ya. Baik-baik, paling ada lah satu dua yang bikin Yang paling apa ya? Paling berkesan apa gitu. dokter Tita? Pasien yang paling berkesan deh. Yang nggak itu susah dilupain karena emang agak ajaib dibanding yang lain mungkin. Paling gini dokter Atika, kalau misalnya kita udah yang agak berbeda gitu. nggak tinggal penyakit ada ya. Mungkin dari respon pasien kali ya. Kalau misalnya gini, dapat pasien terus udah kita edukasi tapi bentuknya kayak gimana ya, kayak nggak bisa aja gitu menjalankan edukasinya gitu. Iya, ada kucing ya. Jadi pas kontrol awan nggak jalani. Punya ini loh, ternyata pasiennya tuh punya Ilmu sendiri. Itu maksudnya. Jadi udah kasih tahu saran ini. Ya itu random sih. Punya opini sendiri itu yang Jadi yang mungkin dia lebih berilmu lah ya. Opini. Kalau kita random sih bener-bener gitu. Iya. Saya kalau misalnya pasien tapi udah kita edukasi tapi ngekeh gitu, tapi kan gini loh dok, Ya susah karena kalau ilmu itu emang harus dibuka dulu kan tutupnya baru air masuk ya. Kalau dia udah punya ini sendiri susah dimasukin ya. Tapi jarang sih. Jarang ya. Maksudnya baik-baik asik gitu kalau diajak. Jadi enjoy gitu, SPP enjoy lah ya. Karena senang kalau praktek tuh punya teman ngobrol gitu rasanya. Ya jadi nggak buru-buru. Jadi pasien tuh dianggap teman ngobrol ya. Jadi makanya banyak pasien dokter Tita ya. Masya Allah. Nyaman gitu sama dokter Tita karena memang diajak ngobrol. Iya. Itu kunci jadi dokter ya. Harus ngajak pasien ngobrol. Jangan dapat banyak cerita juga karena jadi pasien kan. Dari pasien jadi hikmah sendiri. Oke dokter Tita, apalagi ini aku nanya apa dokter Tita nih? Kayaknya aku deh. Jadi lupa gitu ya. Udah kasihkan ngobrol.
Treatment apa yang pengerjaannya lama banget? Terutama yang lama banget. Ya? Iya, tergantung sih. Treatment sih yang cepet itu cepet. Yang lama tergantung pekerjaannya, berarti tergantung kesulitan. Misalnya bedah dianggap Bisa cepet misalnya. kita betul, kita perkirain kayak gampang, kayaknya nggak ada kendala, atau ya mungkin perdarahan gitu ya. Ya lama deh tuh, nunggu dulu, dep dulu, apa ngawain dulu gitu. Tapi ya rata-rata mungkin treatment yang agak invasif atau maksudnya pakai alat itu emang agak lama. Misalnya ya bedah ya terletak. Jangan salah loh, bedah kulit itu kita ngerjain. Jadi dokter SPKK itu nggak cuma ngurusin jerawat sama flek, kita juga operasi-operasi gitu ya. Nah itu lumayan ya, itu lama ya menurut kita ya. Atau memang pakai apa lagi? Treatment yang lama apa lagi dokter Tita? Yang invasif intinya sih, yang butuh proses anestesi dulu. Ya, gitu. ngebaal dulu, Iya, ngebaal dulu. Ya mungkin ada resiko perdarahan, jadi kita harus nunggu dulu nih perdarahannya berhenti apa enggak. Tapi tergantung respon pasien juga ya dok, makanya beda-beda kan, bisa bedah tuh cepet, bisa bedah tuh lama, tergantung dari respon kulit pasien tuh beda-beda. Betul, sama ya kecil gedenya. Iya. Kalau ini ya gede ya udah lama. Sama apa? Kooperatif atau enggak? Misalnya gimana tuh dokter kita? Pasiennya gelisah. Iya, kooperatif kalau misalnya pasien yang lebih tahan sakit biasanya lebih cepet. Iya, kayak misalnya facial ya. Iya, facial atau laser, dia laser CO2. Kalau yang ambang nyerinya emang rendah banget gitu ya. Sedikit aja udah gitu kan. Ya kita break, kita diam dulu. Terus nanti kalau dia udah selesai ngambil napas, kita lanjut lagi. Iya bener, karena kan kita nggak tegaan ya. Kita nggak tegaan. Nggak mungkin dong keadaannya pasien. Oke, dia mau gantian ya. Oke, ini dokter kita akan jauh banget ngejawabnya. Tuh, apa bedanya SPKK dan SPDV dokter kita? Ini kan banyak nih sekarang. Tadi aku SPDV, dokter Tika SPKK. Beda usia ya. Iya beda usia. Aku jauh lebih muda. Ya kan dok? Benar. Sama dua dokter spesialis kulit. Gimana tuh Rita? Jadi gimana? SPDV dan SPKK. Ya, bedanya apa? SPKK dan SPDV sama SPKK. SPDV by ini dulu ya singkatannya. Panjangannya adalah spesialis dermatovenerologi. Kalau yang SPKK spesialis kulit dan kelamin. Sebenarnya artinya sama tuh dokter Tika. Dermatovenerologi, dermato tuh artinya kulit, venerologi itu artinya kelamin. Oh, jadi sebenarnya cuman perubahan kata-kata aja dari Indonesia ke internasional ya. Jadi lebih bisa diakui lah di dunia internasional sih. Gelar SPDV. Jadi sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau aja ada dokter gitu, ada pasien mau nyari dokter kulit gitu ya, mau keluhan jerawat lah, atau flek lah, atau kulit anak lah, mau ke SPKK, mau ke SPDV, itu kompetensinya sama aja. Oke. Dua-duanya sama-sama bisa menangani seluruh problem kulit dan kelamin ya. Oke, kulit dan rambut. Baik dokter Tita. Sekarang giliran aku lagi ya. Oke ya. Aduh, pertanyaannya panjang nih. Bener atau salah nih dok? Bener atau salah? Kalau dokter spesialis kulit kelamin hanya ngobatin penyakit kulit, gatal, kudis, nggak ngobatin jerawat atau keluhan kosmetik. Oh iya, salah. Mungkin agak nyambung nih sama yang Iya barusan ya. Pas banget nggak tahu soalnya. Boleh diperjelas lagi mungkin tadi lah. Iya. Jadi salah atau benar nggak benar ya kan? Dokter Tita nggak benar karena di bawah bidang spesialis kulit dan kelamin atau dermatovenerologi tadi SPDV, kita itu belajar tuh kompetensi dari yang paling pertama tuh spesialis kulit, ilmu tentang kulit semuanya, kulit umum gitu ya. Terus nanti kita belajar lagi tentang kosmetika, termasuk jerawat, flek, penuaan, ada subdivisinya lagi. Ada subdivisinya tuh, ada wrinkle lah, segala macam seputar kosmetika itu kita pelajarin ya. Terus nanti ada lagi kita rotasi itu kita muter belajarin tentang kulitnya anak. Nah jadi kalau ada teman-teman yang punya anak, punya masalah kulit, ya larinya ke kita nih. Kita juga pelajarin ya kompetensi kita ya, termasuk
kulit anak. Terus kita juga pelajarin tumor kulit loh. Jadi operasi-operasi kulit, tai lalat, apalagi dokter kita. Tai lalat, suka ada kutil lah, keganasan kulit, itu tumor kulit, tumor ganas ya. kita belajar. Terus alergi kulit. Jadi alergi autoimun kulit. Terus satu lagi nggak kalah penting itu infeksi menular seksual. Jadi kita juga belajar itu. Nah, jadi semua itu di bawah kompetensinya dokter SPKK atau SPDV. Menurut Tita, cukup menjawab nggak? Cukup banget, cukup detail, cukup jelas. Oke, tambahan mungkin supaya lebih jelas lagi. Udah cukup dokter Atika. Oke, berarti pertanyaan terakhir. Oke. Nah, ini terkait udah mau Ramadan, ternyata pertanyaan terakhir mungkin sedikit informasi singkat dokter Tita gitu. Tips untuk jaga kulit tetap terhidrasi saat Ramadan. Oke, Gimana tetap tuh? terhidrasi. Yang penting satu, udah pasti minumnya tetap harus dikejar ya. Berarti dibagi waktunya selama dari mulai jam buka sampai dengan sahur ya. Harus terkejar berapa? 18 ya. Ya, 2 liter, 2,2 liter ya. Gitu, itu wajib, jangan enggak, karena udah pasti kalau kita kurang cairan, asupan cairan udah pasti kulitnya kering. Bener. Gitu kan, kulit kering, Karena bibir kering. 70% tubuh kita tuh air ya kandungannya ya. Mungkin kalau seputar kulit kita ternyata ada yang harus kita lakuin, mungkin semprot apa atau kasih apa. Semprot air zam-zam mungkin, tahu kan ya. Ini langsung glowing ya. Air wudhu bulan itu mesti ya. Jadi harusnya lupa wudhu ya, mau madu. Kan harus tuh banget. Pratika penting banget. Nah, selain itu mungkin kita bisa bantu juga dengan pengolesan pelembab ya. Untuk menjaga cairan yang ada dalam kulit supaya nggak gampang menguap, benar. Jadi oles tuh pelembab dengan pemilihan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing ya kan. Terus dan harus di reapply ya. Reapply per berapa jam? Mungkin sih idealnya, pokoknya kan ideal tuh kalau sebelum pakai pelembab itu ada air dikit ya. Jadi pas tuh sebenarnya kalau habis wudhu oles lagi boleh. Gitu. Jadi biar lebih ngunci air di bawah kulit. Ya. Jadi kalau Ramadan puasa pasti sholat dong. Iya. Kan di puasa ya. Bener. Kalau enggak mungkin teman-teman yang non muslim atau yang lagi sholat mungkin bisa bantuan dengan spray ya. Coba buat air, terus olesin deh pelembabnya gitu. Oke, ada tips seputar makanan atau minuman nggak? Makanan juga penting. Jadi mungkin kita jaga asupan dari gizinya ya, dokter Andika, yang nilai vitamin, mineralnya juga harus cukup. Karena banyak juga peranan dari vitamin ini yang bisa menarik air, kan? Jadi menjaga jumlah cairan dalam kulit tuh selalu terjaga cukup. Ya, jadi pokoknya intinya karena kita puasa ya digantilah di jam-jam buka puasa dan sahur itu. Kalau di luar itu berarti oles-oles pelembab. Ya, oke, kita. Nanti mungkin kalau penasaran pengen tahu makanan atau minuman yang tinggi cairan, kira-kira atau kita mau di share di sini atau biar pada nge-follow IG Skin Tree, mungkin di share di IG Skin Tree gimana? Di follow di IG. Oke, berarti ntar untuk tahu jenis makanan atau minuman yang tinggi cairan, boleh nanti jangan lupa follow IG Skin Tree. Kita akan share tips-tips rehidrasi lainnya di IG Skin Tree gitu ya untuk kita. Iya, jadi harus stay tune nih di semua channel Skin Tree. Oke, ada apa sih dokter Atika? Apanya? Channelnya Skin Tree. Ada YouTube kita punya kan, ini juga tayang di YouTube. Terus kita punya kalau online sosial media maksudnya ya. Kita ada IG Skin Tree, IG Skin Tree itu ya Skin 3 Klinik. Kalau bilang klinik ya bukan klinik, bukan pakai K ya, pakai C. Skin Tree Klinik ada. Kita juga ada Google, kita juga punya TikTok, juga punya online shop di Tokopedia dan Shopee. Jangan lupa semuanya di follow ya. Oke, itu aja ternyata hari ini. Oke, jangan lupa terus ikutin video-video edukasi lainnya bedah kulit dari Skin Tree di
postingan-postingan berikutnya. Saya Dr. Atika Damayanti SPKK. Saya Dr. Cutnati Rucitra SPDV. Sampai jumpa. Bye-bye. Special Dermatology, Special Formula, Special Skin hanya di Skin Clinic.